Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan manusia semakin luar biasa peradabannya. 8 miliar lebih jumlah manusia yang tercatat di dunia ini. 4 agama besar yang dianut oleh seluruh umat manusia berada di permukaan bumi ini. Yang terbesar adalah agama Kristen, 2,38 miliar kurang lebih dianut oleh umat manusia. Yang kedua adalah agama Islam, yang hampir 2 miliar yang menganut agama Islam. Sisanya Hindu dan Buddha. Belum lagi kita melihat krisis-krisis kemanusiaan terjadi di mana-mana. Yang terbaru Ukraina, Somalia, di Yaman. Akibat dampak peperangan di mana-mana. Belum lagi bencana-bencana alam. Jadi krisis kemanusiaan ini ada yang berupa bencana alam yang Allah menghendakinya, tetapi pada hakikatnya adalah karena kesalahan manusia. Karena manusia itu sendiri yang mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Ada krisis kemanusiaan yang memang didesain, diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, inilah krisis-krisis kemanusiaan yang terjadi di dunia yang sekarang kita tempati ini, yang tentunya kita umat Islam harus berpartisipasi dalam rangka menciptakan, membantu mereka menemukan jalan keluar dari krisis-krisis kemanusiaan ini. Jadi kalau disebut krisis kemanusiaan namanya bencana kemanusiaan. Apa itu bencana kemanusiaan? Yang mengancam nyawanya, yang mengancam kesejahteraannya. Jadi sekarang banyak negara yang miskin. Alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang aman. Walaupun di tengah ketar-ketir berbagai macam cobaan, tetapi secara umum masyarakat Indonesia terjamin secara mayoritas. Jadi kalau dibandingkan negara-negara yang sekarang mengalami krisis bencana kemanusiaan, itu kita luar biasa masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih aman melaksanakan sholat, kita masih aman melaksanakan aktivitas-aktivitas. Nah, inilah yang perlu dicarikan jalan keluar, bagaimana umat Islam khususnya bisa berpartisipasi dalam menciptakan, membantu mereka yang ditimpa krisis kemanusiaan. Lalu kemudian agama-agama yang berbeda ini tentu sering terjadi bentrok, sering terjadi perpecahan-perpecahan antar agama. Sehingga ada di antaranya peperangan karena agama. Maka umat Islam perlu
menetapkan fikih yang bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan ini. Kita mengenal di dalam Islam ada 4 mazhab besar. Ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Tetapi di dalam Islam juga ada aliran teologi, aliran pemikiran Islam yang nanti akan melahirkan pemahaman-pemahaman yang bertentangan, bahkan bisa mengancam nyawa masing-masing. Di antaranya ada Khawarij, ada Syiah, ada juga Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita paham ada pemahaman di Islam yang menghalalkan darah bagi sesamanya, bahkan bukan darah orang kafir saja, tapi menghalalkan darah yang satu agama tetapi berbeda dengan mereka. Nah, inilah yang perlu ada fikih yang menselaraskan, yang menciptakan keadilan, menciptakan kedamaian di dalam. Maka dalam rangka mewujudkan ini, kemarin pada bulan Mei tanggal 2 sampai tinggal tanggal 5 Mei ada konferensi IICIS, Annual International Conference on Islamic Studies. Jadi konferensi internasional tahunan untuk studi Islam yang diselenggarakan di UIN Sunan Ampel Surabaya, yang kemudian melahirkan yang namanya Deklarasi Surabaya atau Charter Surabaya. 6 poin yang ada di dalam isi daripada Piagam Surabaya itu. Pada IICS itu dihadiri dari Indonesia, Malaysia, Australia, Mesir, kemudian Turki, Inggris, yang diwakili oleh para alim ulamanya, tokoh-tokoh agamanya, yang melahirkan Charter of Surabaya, Deklarasi Surabaya. Ada 6 poin isinya dalam rangka menjawab daripada tantangan yang tadi disebutkan di awal tadi. Isi yang pertama adalah rekonseptualisasi. Jadi mengkonsepkan kembali, mengkondisikan kembali, karena Al-Quran itu ada tekstual, ada kontekstual. Rekontekstualisasi fikih dalam rangka apa? Terhadap doktrin-doktrin dan pemikiran-pemikiran Islam yang bertentangan dengan martabat kemanusiaan, perdamaian dan keadilan. Jadi rekontekstualisasi itu artinya melihat dari sisi sejarah, melihat daripada lingkungan dan situasi serta kondisi masyarakat. Karena fikih ini perlu, karena banyak pemahaman-pemahaman fikih yang mendoktrin yang bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Misalnya orang membunuh orang dengan alasan agama, orang mengkafirkan orang yang menghalalkan darahnya, sehingga muncul teroris-teroris dalam istilah sekarang. Maka perlu rekontekstualisasi fikih itu. Lalu yang berikutnya, yang kedua, yang dilahirkan adalah menjadikan maqasidus syariah sebagai landasan dalam menetapkan
mereformulasi fikih itu sendiri. Jadi dalam Islam itu ada namanya maqasidus syariah, tujuan daripada agama Islam itu. Apa itu maqasidus syariah? Hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdun nafs, menjaga jiwa, nyawa kita agar aman. Hifdul aql, menjaga akal kita agar sehat. Kemudian hifdul mal, menjaga harta kita agar bisa terjamin. Dan yang kelima, hifdun nasl wal air, menjaga keturunan dan kehormatan. Nah, ini agama. Jadi berdasarkan maqasidus syariah tadi, maka direformulasi fikih-fikih. Lalu yang ketiga adalah menafsirkan ulang kembali, mendefinisikan ulang kembali pengertian, tujuan dan ruang lingkup fikih yang mengkategorisasi dan mendiskriminasi manusia berdasarkan agama dan etnis. Jadi kan ada tuh, wah kalau etnis ini, wah kalau agama ini. Maka perlu didefinisikan ulang kembali pengertian-pengertian yang ada dalam fikih. Misalnya jihad itu apa? Perlu didefinisikan ulang. Berdasarkan apa? Berdasarkan perkembangan integrasi keilmuan Islam, kondisi sosial, serta peradaban yang berkembang sekarang. Agar tidak jumud, tidak kaku, Islam memahami kondisi-kondisi itu. Kemudian menafsirkan ulang doktrin-doktrin yang sekarang berkembang itu, ditafsirkan ulang. Dan yang kelima adalah mencegah penggunaan agama untuk politik atau politik identitas. Sekarang kan bergaul mau politik, tahun politik ini 2024. Maka politik identitas ini kemudian menjadi isu, karena mereka khawatir kalau seandainya politik identitas ini kemudian dipakai. Karena kalau identitas Islam 87% umat Islam di Indonesia itu jumlahnya. Maka kalau kita menggunakan politik identitas, menang kita. Ya, 87%. Coba kalau politik identitas itu kita pakai, semua sadar umat Islam, duduk satu suara, satu partai, semua satu partai Islam, menang. Indonesia jadi negara Islam. Tapi kan kebanyakan partai politik itu tidak menginginkan sebenarnya, tidak menginginkan Indonesia itu berreformulasi menjadi negara Islam. Karena sebenarnya negara Pancasila sudah sangat Islami, sudah sangat mengakomodir umat Islam. Karena di dunia internasional pun tidak ada agama Islam, yang artinya Rasulullah sendiri pun tidak kemudian secara bulat mengatakan ini adalah negara Islam. Hanya negara atau sebuah pemerintahan yang berlandaskan Islam. Jadi sebenarnya jangan takut. Jadi sejarah negara ini kayak Saudi Arabia, bentuknya kerajaan. Ya, kerajaan dia. Yang masih negara Islam benar-benar adalah Iran. Iran tuh negara Islam. Iran, Republik of Islam, Iran. Tapi sisanya tidak menggunakan negara Islam. Jadi pada dasarnya yang kelima tadi adalah mencegah agama dijadikan alat politik. Dan yang keenam adalah memelihara keberagaman. Keberagaman orang-orang yang berbeda negara, berbeda agama, terutama di kita, negara Indonesia. Indonesia ini kan sangat ditekankan pluralisme. Karena harus menghormati orang-orang yang berbeda agama. Tetapi seharusnya kita yang mayoritas, mereka yang harus mengikuti rule-nya kita. Tapi kadang-kadang kita terlalu berlebihan dalam pluralisme ini. Jadi terlalu berlebihan sehingga kadang-kadang mendolimi kita sendiri. Ini yang sebenarnya harus ditata ulang. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita lihat yang pertama tadi, berkaitan dengan hukum Islam. Jadi di dalam Islam itu ada istilah hukum, itu disebutkan yang pertama dengan istilah zinayah atau jarimah. Jadi kalau disebut pidana, hukum pidana, maka disebut dengan jinayah atau jarimah. Ya. Kadang-kala pula disebut dengan maksiyah. Itulah hukum. Dalam implementasinya nanti kita mengenal yang namanya pemidanaan, yang meliputi hudud. Hudud itu had batas, di mana hudud itu bisa diterapkan secara perdata maupun pidana. Kemudian ada kisos. Kisos itu wasinna bisinni wal uduna bil uduni wal juruhal kisos di akhirnya. Jadi pembalasan sesuatu terhadap kejahatan fisik dibalas dengan fisik. Orang membunuh maka dikisos. Kemudian takzir. Takzir ini hukum yang tidak ditetapkan secara pasti di dalam nas, dan ini ditetapkan oleh qadi atau pemerintah. Takzir namanya. Jadi contohnya di dalam nas itu kan cambuk hanya 80 atau sampai 100. Kalau orang berzina, misalnya dijenah muhsan, maka dia dirazam. Atau orang bisa melakukan mabuk-mabukan, maka batas yang ditetapkan oleh sunnah, oleh Rasulullah antara 80 sampai 100 cambukan. Nah di luar hukum itu, maka tidak boleh lebih dari 10 cambukan. Maka di Aceh gitu, kalau di luar zina dan mabuk, tidak lebih daripada 10 cambukan. Nah ini disebut takzir namanya, ditetapkan oleh pemerintah. Nah inilah hukum Islam yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum normatif yang ada di negara kita. Jadi kalau kita istilah mendengar namanya perdata. Kalau perdata itu dalam istilah kita, maka keperdataan itu berkaitan dengan pelanggaran. Jadi kalau orang melanggar, maka sanksinya keperdataan. Contohnya, kita melanggar lalu lintas, nerobos lampu merah, maka melanggar. Maka apabila melanggar nggak boleh dipidana, hanya boleh keperdataan. Apa dia? Dikenakan denda atau dicabut administratifnya, dicabut SIM-nya, dicabut STNK-nya. Termasuk juga masalah-masalah hal-hal yang lain. Jadi keperdataan itu tidak boleh dipidana. Dan keperdataan itu berkaitan dengan pelanggaran. Jadi kalau melanggar itu jangan berlebihan sikapnya. Jadi kalau ada polisi, orang melanggar sampai dibentak-bentak, ditodong pistol misalnya, ini kejahatan dilakukan polisi. Gak boleh. Karena perdata itu, pelanggaran itu harus dikenakan hanya sekedar keperdataan. Gitu. Berbeda dengan kejahatan. Beda tuh, pelanggaran dan kejahatan. Kalau kejahatan itu melibatkan merampas hak, bisa nyawa, bisa harta. Kejahatan contoh membunuh, mencuri, itu kategorinya adalah kejahatan. Maka ini adalah pidana. Kalau di dalam Islam, orang mencuri dipotong tangannya. Dalam penafsiran yang dipotong itu kedua tangannya. Dalam penafsiran lain yang dipotong adalah satu tangannya. Tetapi itulah yang disebut dengan hudud dan lain sebagainya dan sebagainya. Maka bagi kita sekarang ini, bagaimana kita mensikapi permasalahan-permasalahan ini? Karena permasalahan ini tidak bisa lepas dari hidup dan kehidupan kita. Maka sebagai dasar dalam rangka kita berpartisipasi aktif membangun peradaban-peradaban Islam dengan fikih kita, maka ada arahan di dalam Islam bagi kita yang harus kita lakukan. Setidaknya ada 3 ayat yang bisa jadi dasar dalam rangka kita berpartisipasi aktif membangun tatanan masyarakat yang madani.
Dulu ketika saya tesis S2 pemikiran Islam dulu, saya mengambil tesis dengan judul Membangun Tatanan Masyarakat yang Madani. Dulu tesis saya di S2 ketika saya mengambil pemikiran Islam. Jadi dalam tesis itu adalah bagaimana prinsip-prinsip membangun tatanan masyarakat yang madani. Masyarakat madani itu masyarakat yang seperti Madinah, masyarakat yang idealis, masyarakat yang islami sesuai dengan tuntunan, aturan, arahan Islam. Maka 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai partisipasi aktif kita menghadapi berbagai macam tantangan tadi yang disebutkan di awal. Yang pertama adalah bisa kita lihat dalam surat 3 ayat 110. Surat Ali Imran ayat 110. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya manusia yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, yang mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi untuk membangun khair ummah, ay makna al-masyarakat madani, maka 3 pilar yang harus ada sebagai unsur-unsur pokoknya. Yang pertama adalah adanya amar ma'ruf. Apa itu al-ma'ruf? Al-ma'ruf adalah al-amalu yuqarribuna ila Allah. Amal ma'ruf itu adalah perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Apapun itu. Maka Allah memerintahkan kepada kita dan Rasulullah juga memerintahkan itu agar kita amar ma'ruf. Memerintahkan orang lain, diri kita, orang lain untuk melakukan yang ma'ruf. Apa itu yang ma'ruf? Misalnya kita perintahkan anak kita, saudara kita untuk melaksanakan sholat, untuk mengeluarkan zakat. Kita perintahkan yang ma'ruf yang diperintahkan Allah dan Rasulullah. Kewajiban-kewajiban syar'i kita lakukan. Salat, zakat, puasa, perlu ada amar ma'ruf. Jadi sebenarnya kalau orang sholat, yang wajib terutama perlu amr, perlu perintah. Makanya di keluarga, kita sebagai kepala keluarga harus memerintahkan anak istri kita untuk sholat. Anak kita harus kita perintahkan sholat. Inilah yang disebut dengan amar ma'ruf. Termasuk juga di lingkungan kita, saudara kita, masyarakat kita. Kita himbau untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Karena amar ma'ruf. Zakat, puasa dan lain sebagainya yang dikategorikan sebagai kewajiban syar'i kita perlu diperintahkan. Yang kedua adalah pilarnya wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang munkar. Al-munkarat al-amalu, amal yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya menjauhkan, tetapi perbuatan itu mengundang murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita untuk mencegah kemungkaran itu. Kalau di lingkungan kita ada orang, maaf, yang berzina, yang mau melakukan zina, yang kumpul kebo, maka cegah agar tidak kemudian merembet kemana-mana. Di lingkungan kita ada yang homoseksual misalnya, dengan kelompok-kelompok lesbian kah ataupun gay kah, cegah oleh kita sebelum itu merembet kemana-mana.
Kalau ada orang mabuk, narkoba, cegah mereka melakukan itu sebelum merembet kemana-mana. Karena dampaknya bukan hanya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu, bukan hanya orang-orang yang melakukan kemungkaran itu, tetapi dampaknya kita orang baik pun terkena. Hati-hati. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Peliharalah dari sebuah bencana yang tidak hanya menimpa orang yang berlaku zalim saja, tapi kita pun terkena imbas dan dampak dari perbuatan-perbuatan kezaliman yang kita biarkan. Nah, ini tugas kita. Jadi jangan di masyarakat ada orang mabok, zina, narkoba, homoseksual, diem aja, biarin, ham. Kalau kita biarkan ini, maka yang terkena bukan mereka saja, tetapi kita pun terkena dampaknya. Lalu yang pilar yang ketiga adalah wa tu'minuna billah. Berimanlah kepada Allah. Maka iman kepada Allah itu berarti ada jazidu minal iman, tajdidu minal iman, tashdidu minal iman, taqwiyu minal iman, taqumu minal iman. Ada pembaharuan daripada iman, ada penguatan terhadap iman, ada pengokohan dan penegakan terhadap iman. Jadi iman itu harus ada proses pembaharuan, proses penguatan di dalam diri kita. Apa itu iman? Keyakinan kita terhadap syahadatain kita. Kita harus tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita bahwa kita ini adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati kita karena Allah. Tiada daya, tidak kekuatan kecuali karena Allah menghendaki kita. La ma'budu illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tiada tempat berlantung, berlindung dan memohon kecuali kepada Allah. La hukmu illallah. Tidaklah berhukum illa hukmullah, kecuali dengan hukum Allah. Ini yang harus diperbaharui dari iman kita. Kenapa? Karena degradasi moral seiring degradasi iman. Kalau imannya bagus, mantap, degradasi moral tidak akan pernah terjadi. Pengikisan terhadap moralitas kita yang terjadi pada bangsa ini, terutama nilai-nilai etika moralitas yang rendah, karena seiring sejalan dengan nilai iman yang rendah, maka perlu reformasi, rekonstruksi terhadap iman kita ini. Bangun kembali iman. Bagaimana caranya? Caranya ngaji kita. Ngaji baik secara individual maupun secara komunal. Kita di rumah punya waktu, punya saat di mana kita tadarus. Tadarus itu bukan hanya baca, tetapi kita mengkaji, menelaah ayat-ayat Al-Quran. Di rumah ambil Al-Quran, ambil terjemah, ambil tafsir, baca walaupun satu ayat. Baca pelan-pelan sampai kemudian paham akan ayat itu. Bagaimana hukum dari ayat itu, bagaimana implementasi dari ayat itu. Punya waktu saat kita untuk itu secara personal. Lalu secara komunal, secara bersama-sama kita duduk di majelis taklim seperti ini. Kita duduk dengan alim ulama, mengkaji kajian Islam, baik itu kajian referensial dengan kitab-kitab yang ada, maupun kajian-kajian yang sifatnya maudhu'i, bersifatnya tematik. Kita duduk dalam rangka menambah iman kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita kembali, tu'minuna billah, ay makna kita tajdidu minal iman,
taqwiyu minal iman, tashdidu minal iman, wa taqwimu minal isman. Kita kokohkan kembali dari iman-iman kita yang kita miliki ini. Jangan sampai goyah. Baru sedikit diuji sama Allah dengan ekonomi yang seret, sudah lupa sama Allah. Baru diuji dengan harta yang sekarang bisnisnya naik, sudah lupa dengan Allah. Banyak orang begitu. Lagi ekonomi seret ke masjid rajin, tak pernah putus sholat berjamaah. Tiba-tiba ekonominya naik, tak pernah ke masjid dia, lupa sama masjid. Nah ini hati-hati, karena ujian itu bisa jadi dengan sesuatu yang menyakitkan, bisa sesuatu yang menyenangkan. Kalau yang menyakitkan biasanya orang dekat dengan Allah. Jadi kalau ditimpa bencana musibah, dekat banget dengan Allah. Dikit-dikit Allah, Allah. Kalau udah ditimpa dengan kesenangan, jauh dari Allah. Yang dipikirin, yang diucapkan hanya keduniaan. Maka hati-hati kita. Jadi harus memperkokoh dan memperkuat iman. Itu landasan yang pertama. Lalu bagaimana implementasinya? Implementasinya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi implementasinya daripada ayat 110 tadi diwujudkan dalam ayat 104-nya. Hendaklah ada orang yang melakukan 3 komponen tadi dengan ending tujuan atau natijahnya adalah al-muflihun, sukses. Jadi kalau masyarakat ini ingin sukses, masyarakat RT, RW, kelurahan, kecamatan, provinsi, negara, maka implementasinya harus ada 3 unsur tadi. Kalau 3 unsur tadi itu tidak berjalan, maka akan timbul yang namanya bencana kemanusiaan, krisis kemanusiaan. Lalu landasan yang ketiga, sebagai actionnya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Cara implementasi pelaksanaan daripada amar ma'ruf nahi munkar tadi, maka lakukanlah dengan dijelaskan surat 16 ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah. Jadi kita itu mengajaknya dengan hikmah, melarang manusia dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah ucapan yang tegas, jelas, yang mampu membedakan antara yang hak dan batil. Itu namanya hikmah. Jadi ucapannya harus tegas dan jelas. Ulama menafsirkan begitu tentang hikmah itu. Harus jelas, tegas. Jadi kayak kita memerintahkan kepada anak istri kita untuk sholat. Nah, bunda, ini sudah masuk, kita mari sama-sama melaksanakan sholat duha, sholat tahajud misalnya. Mari kita sama-sama melaksanakan itu. Atau kalau perlu kita biasakan anak istri kita untuk sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Kadang-kadang saya suka takjub sama Pak siapa tuh, sama istrinya di bawah sholat subuh. Masya Allah, saya kadang-kadang iri Pak. Pak itu yang lagi nunduk tidur, yang orang Garut. Itu saya iri kadang-kadang. Ada juga yang dari belah sono sama istrinya, iri banget. Ya, berdoa. Kalau perlu nanti besok cucu bawa Pak. Itu Masya Allah, itu yang diarahkan dan diarahkan oleh Islam untuk seperti itu. Bawa anak dan istri kita untuk sholat. Itu luar biasa. Ya, itu. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Nih Pak Ustaz Zafrudin sebagai guru mengajar dan mendidik. Jangan mengajar doang. Kalau saya dosen hanya mengajar, nggak mendidik. Kalau Pak Guru itu lebih berat, karena dia harus mendidik. Namanya pendidikan sama pengajaran beda. Kalau mengajar saya menyampaikan aja, tidak dituntut untuk perubahan sikap. Tapi kalau Ustaz Zafrudin, para guru-guru yang lain dituntut untuk mampu
merubah sikap dan karakter daripada anak didik. Maka tanggung jawabnya lebih hebat. Bahkan yang lebih hebat lagi, guru-guru FAUD, guru TK, guru madrasah itu lebih hebat lagi. Karena tantangannya membangun dari dasar nol. Saya dulu lagi di kampung jadi guru di madrasah itu, ngajar dari tingkat-tingkat anak kecil sampai tingkat-tingkat SMP SMA. Ternyata yang paling berat anak kecil itu, karena membangun dari nol. Jadi bagaimana saya sekarang tergantung saya dulu. Bagaimana anak kita sekarang ini tergantung bagaimana dasar dulu diterapkan. Ini penting nih. Jadi jangan melihat orang sekarang, ada proses yang dilalui oleh dahulu, dan proses itu harus kita isi dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang ditetapkan oleh agama. Jadi itu, kita memberikan pengajaran yang baik ketika menyampaikan atau memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Dan yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika berdebat, ketika bermujadalah, berdiskusi, maka diskusilah dengan yang baik, dengan cara yang baik, dengan konsep-konsep, dengan hujah dalil-dalil yang baik. Jangan diskusi debat kusir. Orang debat nggak tahu apa-apa, debat. Ya, debat tapi nggak ditunjang dengan keilmuan, maka menjadi debat kusir. Jadi mujadalah billati hiya ahsan, al mujadalah bil ilmi wal hikmati wal karamah. Jadi mujadalah debat yang diisi dengan ilmu, dasar kemuliaan, dasar etika, sopan santun diterapkan di dalamnya. Jadi jangan diskusi yang otot-ototan kayak di TV. Udah tahu salah otot sampai mau lempar-lempar segala. Diskusi itu yang ilmiah, diskusi yang ada dalil-dalil argumentatif. Kalau dia masih ini, tinggalin. Kalau kita sudah debat, orang sudah ngotot-ngotot masih lain, tinggalin. Apalagi sudah menyinggung, menghina agama, tinggalin. Nggak usah diteruskan diskusi dengan orang-orang yang seperti itu. Karena Islam seperti itu. Tinggalkan orang-orang yang mempermain dan mengolok-olokkan agama. Orang-orang seperti ini nggak pantas. Nanti setelah mereka tidak melakukan itu, boleh kita kembali lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, mari kita sama-sama menghadapi tantangan-tantangan zaman ini yang luar biasa. Fitnah munculan di mana-mana. Fitnah yang mengancam kehormatan kita, mengancam keyakinan kita, mengancam harta kita. Mari kita sikapi dengan 3 pilar tadi. Yang pertama, yuk kita sama-sama amar ma'ruf untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan dan masyarakat kita. Larang, perintahkan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, cegah kemungkaran yang terjadi pada masyarakat kita, pada keluarga kita, jangan sampai terjadi. Segera antisipasi, jangan sampai kemudian menjadi membesar. Dan yang ketiga, yuk kita tingkatkan iman kita ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita lebih intens lagi mengkaji, menggali tentang ajaran-ajaran Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.